Ya, kali ini saya akan membagikan tips memperbaiki adaptor parabola. Adaptor parabola bisa, adaptor CCTV juga bisa. Daripada kita buang ke tempat sampah, mendingin kita oprek sendiri ya. Hitung-hitung untuk pengalaman juga. Oke, lanjut. Ya, bahan-bahan untuk memperbaiki adaptor yang tentunya harus kita siapkan adalah solder, lalu ada obeng kecil yang ujungnya lancip kayak gini ya, ujungnya itu pipih sama lancip gini, pipih. Terus pemotong kuku, pulpen, ada elko yang bisa dibeli di toko-toko elektronik ya, 10 mikro 450 volt. Kalau di toko elektronik nggak dapat 10 mikro, bisa juga 15 mikro 450 volt atau 20 mikro juga bisa. Yang penting voltasenya ini harus 400 volt lebih ya, karena kalau terlalu kecil biasanya bisa meledak. Tetapi kalau ukurannya yang mikronya ini 10 mikro ini boleh diganti 15 apa 20 apa 24 boleh. Yang penting voltasenya harus di atas 400 volt. Terus elko yang kedua 1000 mikro 16 volt. Nah, ini yang kemungkinan rusak biasanya 2 elko ini. Ayo mari kita eksekusi penggantiannya. Jangan lupa disiapkan juga pulpen ya. Nanti saya kasih tahu fungsinya pulpen dalam memperbaiki ini. Pertama kita cukit bagian ini. Cukit bagian ini. Jangan sini. Soalnya cukitannya biasanya nggak sama. Yang ini. Menurut pengalaman saya yang ini yang paling mudah nyukitnya. Nah, ini. Kita tekan ke bawah. Terus kita dorong supaya masuk obengnya. Nah, obengnya masuk, sudah terbuka. Sekarang kita menggunakan kuku sambil didorong ke sini. Nah, nggak sakit kok kukunya. Yang penting tadi sudah dicukit nih. Kalau belum dicukit diambil sama kuku ya nggak bisa. Ini juga gitu, dimulai dari sini pakai kuku, set, cetek. Nah, tinggal narik gini. Nah, ini terus kita ganti dua buah elko-nya ini ya. Kita ganti semua. Biasanya yang rusak itu. Kita harus menandai kakinya elko tadi, harus kita tandai. Jangan sampai keliru. Sini kita tandai, berarti yang harus dicabut ini. Kita tandai pakai pulpen. Nah, 2 ini. Sama elko yang sini kakinya kita tandai biar nggak keliru nanti ngambilnya. Kita tandai. Habis itu kita cabut komponennya. Pakai ini, pakai penjepit aki mobil ini bisa dibaut di meja kerja. Nah, bisa untuk dudukannya ini, bisa untuk dudukan PCB nya ya. Nah, sekarang kita ambil, kita panasi kaki elko tersebut ya. 1, terus ini sambil elko yang bawahnya itu didorong.
Kalau mau ngambil yang sini, dorongnya ke sana. Kalau mau ngambil yang sini, dorongnya ke sini. Narik berarti. Tarik, ini dorong, tarik lagi, dorong. Nah, sudah bisa diambil. Terus satunya, ini tadi. Sini sudah ditandai. Sambil ditarik, terus sini sambil didorong. Nah, biasanya yang ini yang rusak. Tersangka utamanya sebenarnya elko ini yang 1000 mikro 16 volt. Biasanya sudah mau meletus ini. Nah, ini sudah terangkat, sudah mau meletus. Sama ini biasanya kan kalau elko normal itu datar, ini agak melembung ya, kelihatan ya agak melembung ya. Nah, sebenarnya tersangka utamanya adalah ini. Kalau elko yang satunya ini sebenarnya nggak rusak, tapi buat awet biar awet jangka panjangnya kita ganti. Dua-duanya kita ganti. Lalu setelah itu elko-nya kita pasang ya. Dua buah elko ini jangan sampai tertukar. Yang 10 mikro 450 volt itu kita pasang di sini. Di dekatnya colokan listriknya inilah. Jangan sampai ketukar di sini. Terus yang 16 volt di sini. Jangan sampai ya. Kalau tertukar kayak gini, nanti ditancapkan listrik langsung kayak mercon gitu. Der gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, elko-nya yang 450 volt taruh sini. Taruh bagian primer. Kalau ingin mengetahui bagian primer, pasti dia dekat dengan ini loh, steker listrik ini loh. Nah, ini steker listrik kan ke sini. Ya. Itu cara mengetahuinya. Juga untuk kaki elko perlu diperhatikan ya. Ini ada tanda gini berarti min. Yang sisi sana nggak ada kodenya, nggak ada. Berarti plus, yang nggak ada tandanya. Yang ada tandanya min kita pasang di sini. Yang ada kayak hujan ini, itu min. Pasang, jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik, kalau nanti kita tancapkan ya kayak mercon lagi, der gitu. Keras, bunyinya keras. Kayak mercon, kayak petasan. Yang 1000 mikro taruh sini. Ini juga tidak boleh terbalik, min, yang sisi satunya nggak ada tulisannya, ini plus. Min harus dipasang ke bagian yang kayak hujan ini. Ini ada seret kayak hujan. Nah, gini. Sudah. Lalu kita solder. Kita solder. Nyoldernya caranya, kalau belum pernah nyolder sama sekali biasanya agak bingung ya caranya. Nyoldernya bukan timahnya ditaruh di ujung solder terus baru dioleskan gitu, bukan. Itu nggak bisa nempel biasanya. Caranya gini. Caranya ujung solder ditancapkan sini sama timahnya berbarengan. Timahnya juga masuk sini terus didorong timahnya. Nah, jelas ya. Ini tancapkan, timahnya didorong. Nah, harus berseberangan. Timah di sini, solder di sini. Enggak boleh solder di sini, timah di sini, ya sulit nanti. Terus yang sini.
timah didorong, solder ditancapkan. Nah, sini juga kelihatan ya, seret. Nah, sudah, dua elko sudah dipasang. Kaki yang terlalu panjang kita potong pakai potongan kuku. Nah, sudah selesai. Kita pasang lagi ya tutupnya. Kita pasang, sini ada kayak reel ini. Kayak reel ini nanti dapatnya ini harus tepat. Ini dipaskan sama lubangnya. Nah, terus ditekan sekuat tenaga. Yang sini juga ditekan. Nah, ini sudah selesai. Saya tancapkan di listrik ya. Tancapkan di listrik, kita ukur voltasenya. 11,3 normal ini ya. Sama dengan hampir 12 volt. Berarti kita asumsikan itu adalah 12 volt. Oke, sekian tips dari saya kali ini. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Mudah-mudahan tips dari saya dapat berguna bagi teman-teman semua. Yuk, bye-bye.